Seorang guru mengadu kepada kami tentang salah seorang wali murid yang memberikan hadiah kepadanya. Ia ragu apakah ia boleh menerima hadiah tersebut atau hadiah tersebut harus ia kembalikan. Sebelum melakukan takhrij terhadap pembahasan pemberian hadiah dari wali murid untuk guru anaknya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu hukum asal bahwasanya di dalam fikih, khususnya mazhab Syafi'i, haram hukumnya seorang hakim yang ditunjuk oleh ulil amri menerima hadiah. Ini dilandaskan kepada hadis Nabi SAW yang cukup panjang. Amma ba'du fa inni asta'milur rajula minkum 'alal 'amali mimma wallani Allah. Artinya, selanjutnya sesungguhnya aku telah menggunakan jasa salah seorang di antara kalian untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan Allah kepadaku. Dalam hal ini, lelaki tersebut diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengumpulkan zakat. Fayati fayaqul hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya. Kemudian lelaki tersebut datang dan berkata, ini adalah milik kalian, sedangkan ini adalah barang yang dihadiahkan untukku. Afala jalasa fi baiti abihi au ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Coba ia duduk di rumah ibu ataupun ayahnya. Apakah ia akan mendapatkan hadiah tersebut? Wallahi la ya'khudhu ahadum minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, seorang pun di antara kalian tidak akan mengambil barang yang bukan haknya, kecuali ia akan membawa barang tersebut pada hari kiamat ketika ia berjumpa dengan Allah. Fala a'rifan ahadan minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu rugha au baqaratan laha khuwar au syatan tay'ar. Maka aku tidak akan mengakui satupun di antara kalian yang berjumpa Allah dalam keadaan membawa unta, sapi ataupun kambing yang ia ambil tanpa hak. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau sehingga tampak ketiak beliau yang putih. Beliau berkata, ya Allah, sungguh telah aku sampaikan. Hadis ini menjadi landasan keharaman memberi hadiah kepada hakim atau siapapun yang dipercaya untuk mengurus hajat rakyat banyak. Dan dalam hal ini, para guru dalam proses pendidikan terkadang juga berperan sebagai hakim yang harus berlaku adil kepada seluruh murid. Sehingga kita akan tarik kesimpulan awal bahwa guru dilarang menerima hadiah dari wali murid sebab guru juga berperan sebagai hakim. Apakah larangannya bersifat jazam sehingga hukumnya haram atau tidak jazam sehingga makruh? Nanti akan didetailkan. Maka terkait larangan memberi hadiah kepada guru ada beberapa ilat hukum yang perlu dijadikan bahan perhatian. Pertama, bahwa para guru telah mendapat gaji dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis di atas, bahwa orang yang diperintah Nabi untuk mengumpulkan zakat telah diberi kompensasi bagian sebagai amil, sehingga ia tak patut lagi menerima hadiah. Namun realitas lain yang juga kita tahu bahwa Nabi SAW yang merupakan guru, hakim, bahkan juga ulil amri tertinggi di tengah para sahabat diriwayatkan menerima hadiah. Tentu kita juga sama-sama tahu bahwa Nabi SAW tidak menerima upah ataupun sedekah. Kedua, bahwa pemberian hadiah kepada guru dikhawatirkan dapat membuat guru tidak adil dalam mendidik, memberikan perlakuan ataupun menilai. Ketiga, bahwa anak didik yang tahu bahwa orang tuanya memberi hadiah kepada guru dikhawatirkan bersikap sombong sebab ia tahu bahwa gurunya berhutang budi kepada orang tuanya. Ini bisa menyebabkan si anak menyepelekan guru ataupun aturan-aturan di sekolah. Maka terkait hadiah untuk hakim ataupun pengayom masyarakat lainnya, barangkali sudah jelas bahwa ia diberi gaji yang tidak sedikit oleh negara untuk berlaku adil. Memberi hadiah kepada hakim ataupun hakim menerima hadiah adalah haram, kecuali hadiah dari orang yang sudah terbiasa memberi hadiah kepadanya sejak ia masih belum menjadi hakim, seperti keluarga, karib ataupun sahabatnya. Untuk para guru, saya pribadi tidak berani menyatakan haram mutlak, sebab masih banyak guru yang digaji secara tidak layak, apalagi jika kita melihat fenomena para guru ngaji dan guru MDA. Miris. Ditambah lagi guru tidak sepenuhnya bertindak sebagai hakim dalam pendidikan. Sebab tugas utamanya adalah mendidik,
bukan menghakimi. Namun, tentu kekhawatiran yang sebelumnya kita sampaikan tetap harus menjadi pertimbangan. Ketidakadilan guru dalam bermuamalah dengan para murid, ataupun kesewenangan murid dalam bertindak karena merasa orang tuanya telah berjasa untuk gurunya, bisa saja terjadi. Tapi lagi-lagi, apakah kita akan halangi orang tua untuk beramal untuk sosok yang telah menginstal segala kebaikan dalam hardware anaknya, yang juga telah bersaham menjadi orang tua ideologis bagi anak biologisnya? Maka di sini saya akan berikan beberapa pilihan agar dzari'ah yang dikhawatirkan tidak terjadi dan kesempatan beramal tetap terbuka. Pertama, berikanlah hadiah kepada guru setelah anak menuntaskan proses belajar dengan guru tersebut. Contohnya, jika anak telah naik ke kelas 3, maka silahkan berikan hadiah kepada gurunya di kelas 2. Jika anak telah naik ke kelas 4, maka silahkan berikan hadiah kepada gurunya di kelas 3. Begitu seterusnya. Terkait hadiah untuk sekolah secara umum, maka silahkan berikan saat anak telah tamat. Kedua, berikanlah hadiah secara anonim, sehingga baik guru maupun murid sama-sama tidak tahu dari siapa hadiah tersebut datang. Dalam kondisi ini, hadiah menjadi murni hadiah tanpa adanya tendensi lain, sehingga yang ditakutkan oleh Umar bin Abdul Aziz bahwa hadiah di zaman Nabi Muhammad SAW adalah hadiah, namun hadiah di zaman beliau adalah sogokan, tidak terjadi. Saya perlu tegaskan bahwa hukum haram ataupun syubhat yang telah saya jelaskan tidak berlaku untuk guru privat ataupun guru ngaji di kampung yang diberi bisyarah sekedarnya dari para wali murid tanpa diberi patokan. Sehingga kadang ada yang memberi banyak, ada yang memberi sedikit, bahkan ada yang tidak memberi sama sekali. Guru privat boleh diberi bisyarah berapapun oleh wali santri, sedangkan guru ngaji harus disejahterakan bersama tanpa patokan ini itu. Oh ya, hukum ini juga tidak berlaku untuk lembaga yang memang profit oriented, seperti hotel ataupun restoran. Sebab tujuan perusahaan bukanlah keadilan merata untuk rakyat, namun mencari laba. Kecuali jika perusahaan memberikan aturan bahwa karyawan tidak boleh menerima tips, maka aturan ini wajib ditaati. Terakhir, jika Allah yang Maha Alim saja memuliakan orang-orang berilmu, apatah lagi kita? Muliakanlah guru dengan cara apapun yang kita bisa, baik itu materi maupun non-materi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, usikum bitaqwallah, wallahu ta'ala a'lam, wallahul muwafiqu ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat.